Pemirsa dimanapun berada, selamat berjumpa kembali pada channel Made Wilantara. Pada video kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menulis aksara Bali tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Jangan kemana-mana, kita ikuti terus videonya. Pada video sebelumnya ada yang berkomentar kenapa kok aksara Bali itu ada yang mirip. Ya kalau kita lihat ya, memang beberapa huruf itu kelihatan mirip ya. Seperti huruf ca dengan sa. Apa perbedaan ca dan sa? Kita lihat bahwa pada huruf ca, nah di ujungnya ini agak lengkung, agak ditarik sedikit, ya, agak lancip, ya, tajam dia, menarik ke depan gitu. Sementara di sini hanya lurus saja, hampir mirip ya, tetapi kita masih bisa membedakannya kalau kita agak teliti. Kemudian antara na dengan k, nah ini juga mirip. Aksara na dan aksara k juga mirip. Perbedaannya hanya terlihat pada ekornya ini saja. Kalau na hanya sampai di sini, ya, bentuknya sama, sampai di sini saja na. Tetapi kalau ada tambahan lagi ekornya, naik kemudian turun lagi, nah maka menjadi aksara k. Kemudian yang sering juga membingungkan kita ya, karena bentuknya mirip, yaitu ada aksara A dan aksara La. Nah ini kalau sepintas kelihatan sama, tapi kalau side by side ini kelihatan perbedaannya. Ya. Ini aksara A, ini aksara La. Perhatikan di sini dekat lehernya ini agak memanjang, tetapi ini menyempit gitu ya, lehernya agak menyempit. Yang di sini agak renggang, dia sama, turun ke bawah juga, ekornya sama. Nah dia agak mirip juga kelihatan dengan aksara ta. La sama ta sepintas kelihatan sama, tetapi lihat di sini ya, apalagi dengan a nya agak sama dia, tetapi di sini kalau ta agak ditarik ke depan lagi. Seperti itu. Nah, jadi kelihatan perbedaannya kalau kita memang teliti. Sepintas memang kelihatan sama ya, tetapi sebenarnya ada perbedaan. Nah, ini juga aksara ca dengan wa juga kelihatan hampir sama, khususnya pada bagian ekor, pada bagian belakang. Tetapi perbedaannya adalah pada bagian kepala. Nah ini seperti angka 2. Nah ini tidak seperti angka 2, tetapi langsung. Nah, tips dari saya untuk mengingat aksara ini adalah dengan mempraktekkannya dalam beberapa kalimat. Atau mungkin kita bisa mempraktekkannya menulis nama kita menggunakan aksara ini. Tulis nama kita menggunakan aksara, kemudian lakukan berulang kali. Nah, kemungkinan besar kita akan cepat untuk menghafal aksara ini. Tentu ada banyak kata ataupun frase yang bisa kita tulis dengan menggunakan 12 aksara Bali dan 4 atribut bunyi. Yang menariknya lagi, kita akan praktekkan ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah kita pahami. Kata yang pertama yang kita coba tulis dengan menggunakan aksara ini adalah kuku kaki. Mari kita praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Dalam menulis frase kuku kaki, kita hanya perlu satu jenis aksara, yaitu aksara K.
hanya saja kita menambahkan atribut bunyi untuk menjadikan bunyi vokal yang lain. Pemirsa, kita bisa perhatikan hanya dengan satu aksara saja, aksara K. Kita lipat gandakan, K, 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 K. Sekarang mari kita kasih atribut bunyi. Nah, frase ini dibaca menjadi ku, kaki. Kuku kaki. Iya. Bahasa Indonesia tetapi ditulis dengan menggunakan aksara Bali. Pada contoh yang kedua, kita akan membuat frase lukaku satu. Seperti apa penulisannya dalam aksara Bali? Mari kita praktekkan. Nah, inilah aksara Bali yang bisa kita baca menjadi lukaku satu. Lukaku satu. Ya. Terdiri dari dua buah kata dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam penulisan menggunakan aksara Bali tidak ada pemisahan spasi, disambung. Ya. Lukaku. Nah, kalau bahasa Indonesia kan di sini dikasih spasi sedikit, tetapi dalam bahasa Bali tidak, langsung nyambung dia. Lukaku satu. Selanjutnya mari kita praktekkan dalam contoh yang ketiga. Mari kita coba praktekkan pada kata namaku Susi. Seperti apa penulisannya? Nah, inilah contoh frase yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Indonesia yang dibaca menjadi namaku Susi. Namaku Susi. Jelas ya? Contoh berikutnya adalah hatiku luka. Kita lihat contoh yang ini. Huruf A bisa juga dibaca H. Hatiku luka. Nah, jadi aksara Bali yang ini kita baca menjadi hatiku luka. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Coba kita bikin frase menjadi irama nada. Nah, inilah contoh frase yang kita baca menjadi irama nada. Irama nada. Baik. Selanjutnya, mari kita contohkan ke dalam contoh yang lain. Baik. Inilah contoh yang berikutnya. Kita lihat, adakah yang bisa membaca aksara ini? Baik. Di sini ada aksara wa. Kemudian ada aksara na. Ada aksara ta, ada aksara da, ada aksara sa. Tetapi di atas aksara na ada ulu, sehingga aksara ini dibaca ni.
Sementara di depan aksara da ada taling, sehingga da ini dibaca menjadi D. Bagaimana bacaan keseluruhannya? Wanita desa. Betul sekali. Wanita desa. Seperti ini penulisannya dengan menggunakan aksara Bali. Baik, selanjutnya pada frase yang ini. Siapa yang bisa membaca? Mari kita lihat. Di sini ada aksara da, sa, wa, sa, dan ta. Tetapi lagi-lagi di depan da ada taling, sehingga da ini dibaca menjadi D. Di atas wa ada wulu, sehingga wa ini dibaca wi. Jelas ya? Coba kita baca sekarang. Desa wisata. Desa wisata. Begini penulisannya. Mari kita lihat pada contoh yang lain. Baik, inilah contoh selanjutnya. Siapa yang bisa membaca aksara ini? Mari kita lihat bersama-sama. Aksara ma dikasih suku di bawahnya menjadi mu. Demikian juga yang ini, aksara ma juga menjadi mu. Aksara ka ada suku di bawahnya menjadi ku. Aksara sa ada suku di bawahnya menjadi su. Aksara ta dikasih adeg-adeg di belakangnya, maka ini menjadi at. Apa bacaannya? Mu, kamu, kusut. Betul. Mu, kamu, kusut. Beginilah. Jadi ini dibaca menjadi mu, kamu, kusut. Oke. Betul sekali. Masih banyak sekali kata-kata ataupun frase yang bisa kita bentuk dengan menggunakan 12 aksara dan 4 pengangge suara atau atribut bunyi maupun atribut konsonan. Silahkan dipraktekkan sendiri di rumah. Demikianlah video saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya.